Dan bahkan secara syariat pun sangat tidak diperbolehkan jika orang itu menjadi Tuhan. Tetapi kebenaran daripada kebenaran itu sendiri yang berkata, kenyataannya berkata, saudara, membuktikan, memberitahukan kenyataannya, karena Allah sudah mengetahuinya sebenarnya, saudaraku. Sebelum penciptaan Nur Muhammad, Allah sudah mengetahuinya bahwasanya suatu saat hamba-hamba itu akan menjadi Tuhan, saudaraku. Saya contohkan biar Anda bisa melihatnya, biar jenengan semua bisa melihatnya, dan biar jenengan semuanya bisa menyaksikannya secara langsung, saudara. Orang atau manusia itu menjadi pengatur, dia menggantikan Allah menjadi maha pengatur, saudara. Padahal sudah jelas-jelas kudrat dan iradatnya Allah itu berlaku pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada saudara-saudara kita, pada tetangga kita, pada setiap apa yang kita temui, saudara. Jadi Allah yang maha mengatur dan maha menguasai, saudara. Tetapi manusia mengatur dan menguasainya. Dia menggantikan posisi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini izinkan Teras Kehidupan memberikan secercah pengetahuan untuk jenengan semuanya, untuk kita cerna bersama, untuk kita kaji bersama, saudaraku. Karena saya pun juga belajar. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai, saya bukan orang pintar, tetapi saya orang biasa, saya yang tidak tahu apa-apa, dhaif, lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya untuk berupaya, dan semuanya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang budiman dimanapun jenengan berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang menjadi Tuhan. Kenapa orang bisa menjadi Tuhan? Mari kita buka, mari kita kupas bersama-sama, saudara. Dalam perjalanannya manusia di alam fana ini, untuk menemui takdir-takdirnya dalam setiap saat, manusia menemui takdir-takdirnya setiap saatnya, saudaraku. Karena takdir datangnya setiap saat, silih berganti. Tergantung kita mau lari kemana untuk mengarahkan takdir-takdir itu. Kalaupun takdir buruk yang terjadi, tergantung diri kita apakah kita akan mengambilnya, ataukah kita akan merubahnya, ataukah kita akan masuk ke dalam takdir-takdir buruk itu. Tetapi kalau sebaliknya takdir baik yang terjadi, apakah yang akan kita lakukan, saudara? Setiap perjalanan pasti memiliki akhir, dan akhir daripada perjalanan manusia itu adalah kematian tubuh. Akhir daripada perjalanan orang atau manusia atau insan itu adalah kematian tubuh. Tapi tidak, yang sebenarnya tidak seperti itu, saudaraku. Karena ruhani ini tetap hidup, dan ketika tubuh pun mati, ruhani ini akan tetap dibimbing oleh Allah dan melakukan perjalanan untuk menemui ilahi Rabbi bagi mereka yang sudah berada di dalamnya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, orang tidak terasa menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Tidak terasa tiap tindakannya telah menjadikan dirinya Tuhan. Bukan hanya sekedar mengaku, saudara, tetapi sudah menjadi Tuhan itu sendiri. Kalaupun dia diingatkan, dia tidak akan merasa. Tetapi inilah kenyataannya, saudaraku. Dan Anda, jenengan semuanya, bisa menyaksikan di sekeliling diri Anda, di sekitar Anda. Bagi jenengan yang sudah bermakrifat, silahkan saksikan kebenaran daripada orang-orang itu yang menjadi Tuhan. Jadi ini hak, benar sekali. Karena saya melihat dan menyaksikan kenyataannya, saudaraku. Bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi inilah fakta dan kebenarannya, saudara. Secara makrifat ini sangat tidak diperbolehkan, saudara. Dan bahkan secara syariat pun sangat tidak diperbolehkan jika orang itu menjadi Tuhan. Tetapi kebenaran daripada kebenaran itu sendiri yang berkata, kenyataannya berkata, saudara. Membuktikan, memberitahukan kenyataannya, karena Allah sudah mengetahuinya sebenarnya, saudaraku. Sebelum penciptaan Nur Muhammad, Allah sudah mengetahuinya bahwasanya suatu saat hamba-hamba itu akan menjadi Tuhan. Saya contohkan biar Anda bisa melihatnya, biar jenengan semua bisa melihatnya, dan biar jenengan semuanya bisa menyaksikannya secara langsung, saudara. Orang atau manusia itu menjadi pengatur. Dia menggantikan Allah menjadi maha pengatur, saudara. Padahal sudah jelas-jelas kudrat dan iradatnya Allah itu berlaku
pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada saudara-saudara kita, pada tetangga kita, pada setiap apa yang kita temui, saudara. Jadi Allah yang maha mengatur dan maha menguasai, saudara. Tetapi manusia mengatur dan menguasainya. Dia menggantikan posisi Tuhan. Dan dia sudah menjadi Tuhan itu sendiri tanpa terasa, saudaraku. Coba lihat diri kita. Kita kembali pada diri kita. Kita mengatur kepada anak-anak kita. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus begini dan harus begitu. Dan itu yang terjadi pada setiap saatnya, saudaraku. Namun ini jarang kita sadari. Makanya fawailul lil musallin. Jadi neraka wil tempatnya orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat itu tempatnya adalah neraka wil. Benar Allah berkata seperti itu dan itu nyata. Kenapa? Karena kita lalai dalam setiap tindakan kita. Kita lengah, kita terkecoh, kita telah dicuri oleh diri kita sendiri. Oleh apa? Oleh akal pikiran kita. Kita dicuri oleh nafsu-nafsu kita sendiri, saudara. Sehingga menjadikan diri kita sebagai pengatur, maha menguasai. Karena setiap segala sesuatu dia mengakuinya, saudaraku. Pengakuan-pengakuan itu masih jelas nampak pada diri kita. Masih sangat jelas sekali, saudaraku. Jadi jarang sekali orang yang tidak mengakui segala sesuatu. Jarang sekali. Tetapi orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti dan bertransformasi menjadi manusia, dan apalagi yang bertransformasi menjadi insan, saudaraku. Dia sudah memahami apa dan siapa diri ini. Dia sudah sangat mengerti siapa diri ini, di mana kedudukan diri ini, dan di mana kedudukan yang menciptakan diri ini, saudara. Jadi dia tidak akan berani untuk menjadi Tuhan. Bukan hanya sekedar mengaku ini, saudara. Ini bukan hanya sekedar kelewatan, tapi sudah melampaui batas, benar, saudaraku. Makanya saya sering berkata di video-video saya sebelumnya, orang tidak pantas disebut manusia. Kenapa? Ya karena tingkahnya melebihi daripada binatang. Dan bahkan melebihi daripada iblis yang dilaknat oleh Allah. Iblis dilaknat oleh Allah gara-gara hanya tidak tunduk kepada Adam. Tetapi orang lebih parah daripada itu, saudara. Dia menjadi Tuhan tapi dia tidak mengakuinya bahwa dia menjadi Tuhan. Ketika dia ditegur, "Hei, berhenti jangan mengatur karena sudah ada Allah yang maha pengatur." Lalu bagaimana? Apakah akan kita biarkan? Caranya yang salah, saudara. Bukan mau menyalahkan, tidak. Tetapi kita sekedar mengingatkan. Kamu boleh menegur anak-anakmu. Kamu boleh mengasih tahu anak-anakmu, saudara-saudaramu, tetanggamu, orang tuamu, orang-orang terdekatmu, teman-temanmu. Semuanya boleh, saudara. Tapi jangan mengatur. Kalau kita mengatur, itu sudah beda lagi, saudaraku. Nada pembicaranya sudah beda. Karena dia akan mengatur. Kasarnya, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Nah, ini adalah contoh cara kita mengatur, saudara. Dan ini harus begini, dan itu harus begitu. Nah, itu yang terjadi. Coba langsung kita praktek, kita cari, kita buktikan kebenarannya itu. Baru kita semua akan mengetahuinya dengan jelas, saudara. Bahwasanya orang menjadi Tuhan. Bukan hanya sekedar mengaku, tapi fakta dan kenyataan, saudara. Orang menjadi Tuhan. Dia mau mengatur setiap segala sesuatu. Dari tanaman, hewan. Kalau ini dikasih ini akan begini. Kalau ini dibeginikan, ini tidak bagus. Ini harus begini dan begitu. Padahal tugas kita hanya menjalankan, saudara. Kalau hewan itu tugasnya kita beri makan, yuk kita beri makan, kita rawat. Kalau tumbuhan itu tugasnya kita rawat, yuk kita rawat. Tapi tidak harus begini dan harus begitu kepada tumbuhan itu. Tidak harus mengatur tumbuhan. Tidak harus mengatur obat atau pupuk atau apapun itu untuk menjadi alat pengatur, saudaraku. Jadi jangan kita atur bahwa pupuknya harus segini, harus segitu dengan takaran misalkan. Boleh dengan seperti itu, tapi syaratnya kita buang pengaturan, rasa mengatur di dalam diri kita. Tetapi kita hanya menjalankan, kembalikan lagi semuanya. Hanya Allah yang menjalankan, yang mengatur, yang menguasai diri ini. Dan setiap apa yang ada di alam semesta ini, saudaraku. Karena kita tidak berhak mengaturnya, saudara. Kenapa kita mau menjadi pengatur? Kenapa kita mau menjadi penguasa alam ini? Sementara kita hanya disuruh menempati alam ini. Kita hanya disuruh mengaji, belajar di atas bumi ini. Bermadrasah. Adam, Idris. Jadi
dari kebodohan, dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dari kesalahan-kesalahan yang Adam lakukan, maka anak cucunya yang bernama Idris belajar. Maka namanya Idris madrasah, madrasah, saudaraku. Jadi bermadrasah, belajar. Makanya kita harus belajar. Kita jangan pernah berhenti belajar sebelum tubuh ini dijemput, saudara. Terus belajar. Jangan pernah berhenti. Jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk mengeksplorasi apa-apa kemampuan yang ada di dalam diri kita, saudaraku. Biarkan semuanya berkarya apa adanya. Tetapi jangan lepas dari koridor Allah. Setiap karya-karya yang dibuat, dari awal pembuatan sampai akhir pembuatan, pasrahkan semuanya secara totalitas, bahwa bukan diri kita yang bekerja, bukan diri kita yang membuat, bukan diri kita yang menciptakan, bukan diri kita yang membuat proyeksi gambarnya, lalu kemudian kita membuat bentuknya, bukan diri kita semuanya, saudara. Tetapi semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Gitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Manusia selalu meyakinkan dirinya bahwa dirinya paling bisa. Padahal kebenarannya kita adalah paling lemah, paling bodoh, paling tidak tahu apa-apa, saudara. Tetapi dengan begitu lanjangnya manusia mengaku menjadi Tuhan, saudaraku. Bahkan bukan hanya sekedar mengaku, tetapi berada di dalamnya, sudah menjadi Tuhan itu sendiri, saudara. Bukan hanya sekedar mengaku, tetapi betul-betul sudah menjadi Tuhan. Tindakan-tindakannya sudah tindakan Tuhan. Berbeda kita dengan menjalani apa yang diperbuat oleh Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Ketika Allah berbelas kasih, kita juga ikut berbelas kasih. Lah itu bagus, saudaraku. Kita betul-betul bisa disebut khalifah, menjadi wakil Tuhan, menjadi penyampainya Tuhan, bahwasanya ini loh Allah yang memberikan. Kalau secara syariatnya, dia melalui diri ini. Tetapi pada hakikat kebenarannya, pada ma'rifatnya, kenyataannya, inilah Allah yang memberikan. Ini hanya bisa di dalam hati, saudaraku. Diri kita pribadi yang tahu tidak boleh diungkapkan. Inilah kata-kata yang tidak boleh kita ungkapkan. Tetapi kalau ungkapan tetap secara syariat. Begitu, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya berfaedah, bermanfaat, saudaraku. Dan semuanya diridhoi oleh Allah. Menjadi maunah bagi kita. Dan semuanya yang keluar ini bukan dari diri saya pribadi. Saya tidak tahu apa-apa, saudara. Saya tidak mengerti. Saya papah, saya lemah, saya bodoh. Makanya kita kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta alam semesta ini. Dan mudah-mudahan semuanya diberkahi, saudara. Sekelumit pengetahuan ini, walaupun tidak banyak, mudah-mudahan bisa kita cerna dengan baik, dengan benar, saudaraku. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!